Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya uh, Fadilah, guru PPKN di SMK Al-Falah. Bapak guru hebat. Setelah mengikuti pelatihan mandiri belajar yang mana terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Bapak guru hebat, setelah mempelajari topik tersebut diharapkan mampu memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian diharapkan pula mengetahui pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan juga mampu memberikan atau melaksanakan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, akan saya coba paparkan dari modul-modul tersebut. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, di dalam hal ini yang pertama, kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Cara mengenali diri bisa dilakukan dengan mengamati diri sendiri, bisa melalui dalam hal ini bisa melalui refleksi pribadi, meninjau kembali pengalaman masa lalu. Kemudian bisa juga melalui tes kepribadian atau tes bakat lainnya yang sifatnya untuk mengenali apa sih yang ada atau kelemahan apa sih yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini kita harus sadar betul adalah sebagai pendidik kita harus mengenali karakteristik dan kebutuhan seorang murid. Akan tetapi yang paling mendasar ya, kita harus mengenali dulu karakteristik yang ada dalam diri kita, terutama kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Kemudian yang ketiga menjadi manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Dalam ini tidak tergantung pada orang lain seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, dalam hal ini kita harus sadar betul, kita dituntut untuk terus menambah kapasitas kita sebagai pendidik, menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri agar bisa mengantarkan murid-murid kita untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka ya, dengan kekuatannya sendiri baik lahir maupun batin ya, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian yang keempat, kita tahu bahwa pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada
peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Dan kita harus sadar bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang hidup bukan di zaman kita, tapi di zaman yang akan datang. Karenanya pendidikan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dan kita sebagai pendidik harus sadar dengan hal itu. Nah, kemudian yang keenam, kita harus tahu bahwa kita mendidik anak sama dengan kita mendidik rakyat, ya. Kita mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Artinya anak-anak yang kita didik itu akan hidup setelah zaman kita, dan sesuai dengan zamannya. Makanya lagi-lagi kita harus terus menjadikan diri kita manusia-manusia yang mampu menghantarkan anak-anak kita kepada zamannya masing-masing sesuai dengan kepribadiannya, sesuai dengan bakatnya, ya. Guru juga harus bisa beradaptasi, ya, terus berkembang dan terus berkembang sesuai dengan perubahan, baik perubahan di masyarakat maupun di negara. Yang berikutnya adalah mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar adalah dua kata yang saling terhubung satu sama lain. Mendidik itu adalah pembentukan sikap mental. Hal ini mendidik adalah pembentukan sikap mental dan kepribadian bagi anak. Kemudian mengajar itu sendiri adalah penguasaan pengetahuan, dalam hal ini keterampilan dan keahlian tertentu, ya, keahlian tertentu. Pengajaran ini merupakan bagian dari pendidikan. Jadi dua hal ini, pengajaran dan pendidikan, itu saling terkait satu sama lain. Pengajaran merupakan penyampaian ilmu atau manfaat bagi peserta didik secara lahir dan batin. Kemudian mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan tak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Dan yang kelima adalah pendidikan dari seorang pendidik pada seorang yang dididik atau peserta didik itu bisa berupa sistem among seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso sung tulada ing madya karsa tutpuri handayani. Mendidik itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun secara kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, nanti pada gilirannya, ya, menjadikan peserta didik manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya. Keempat, mendampingi murid dengan utuh dan menyuruh. Yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan yang begitu cepat.
Sebagai guru harus bisa mendampingi siswanya, dengan utuh dan menyeluruh. Hal ini karena guru berperan sebagai pengganti orang tua di sekolah, membimbing dan mendidik siswa agar berkepribadian yang baik, ya, yang tentunya ditanamkan oleh gurunya. Dimana setiap kita harus tahu, ya, setiap peserta didik terlahir dengan kodratnya masing-masing. Kemudian perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar ini nanti perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, ya, maka filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas Trikon, yaitu kontinu, konvergen, konsentris. Nah, ini merupakan kontinu itu berarti terus bersambung, ya. Kontinu artinya bersambung, terus berkesinambungan. Pendidikan itu berkesinambungan dan terus menerus, itu kontinu. Kemudian kalau konvergen itu artinya memanusiakan manusia. Dalam hal ini, ya, kebudayaan menuju kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan, yaitu konvergen. Atau dalam hal ini pendidikan adalah tidak melupakan nilai-nilai yang ada pada, atau budaya yang ada pada nilai setempat, yaitu konvergen. Dan yang terakhir adalah yang disebut dengan konsentris. Nah, konsentris ini artinya pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Nah, ini harus diterapkan. Jadi ada keragaman dan harus memerdekakan murid. Itu adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang keempat, ya, penjelasan modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam hal ini kecerdasan berpikir, ya, murid ini harus dapat mengembangkan budi pekerti, ya. Budi pekerti atau watak murid, ya, yang terbentuk atau hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan satu tenaga. Ini pengertian dari budi pekerti itu sendiri. Kemudian yang kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta dan karsa. Dan kita harus juga tahu, ya, budi pekerti peserta didik ini tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan kodrat anak itu diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga pendidik adalah menebalkan. Dalam hal ini pendidik menebalkan dan memperjelas arti dari coretan tersebut. Tahu setiap anak membawa kodratnya masing-masing. Nah, itu yang dari keluarganya. Nah, dalam hal ini seorang pendidik cuma menebalkan dan memperjelas dari coretan dan tulisan anak tersebut. Baik,
penjelasan modul yang kelima, pendidikan menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, keselamatan dan kebahagiaan anak ini menjadi impian orang tuanya, ya, menjadi impian orang tua. Nah, hal ini bisa diraih dengan pendidikan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, untuk mewujudkan anak yang selamat dan bahagia di sekolah ada banyak hal yang bisa ditempuh. Dalam hal ini, guru harus banyak belajar untuk menciptakan pembelajaran yang menyelamatkan dan membahagiakan siswa dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang, ya. Makanya sebagai seorang guru ini tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tapi harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Kemudian juga perspektif guru ini tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Dan kita harus tahu juga, ya, fungsi pendidikan itu sendiri adalah menghantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Nah, demikian penjelasan dari modul-modul yang terdiri dari 5 modul tersebut. Bapak guru hebat, terima kasih atas perhatiannya. Aksi yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sebagai pendidik yang bisa mengantarkan anak-anak kita kepada hidup yang lebih baik sesuai dengan hidup yang dia inginkan, yang sesuai dengan zamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.